Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian. Pada video ini kita akan belajar IPA pada bab sistem pernapasan pada manusia. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian bernapas dan respirasi, menyelidiki frekuensi pernapasan pada manusia, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia, menjelaskan berbagai macam volume pernapasan, menjelaskan berbagai gangguan dalam sistem pernapasan. Dengan mempelajari materi ini, kalian akan dapat mengetahui cara yang tepat untuk menjaga kesehatan organ pernapasan, sehingga kebiasaan hidup sehari-hari tidak akan mengarah pada rusaknya sistem pernapasan. Hal ini adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dikaruniakan. Secara garis besar, materinya adalah organ pernapasan dan fungsinya, frekuensi pernapasan, volume pernapasan, gangguan pada sistem pernapasan. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Organ pernapasan yang paling luar adalah rongga hidung. Hidung adalah organ pernapasan yang bisa kita lihat dari luar ya. Di dalamnya terdapat rongga hidung. Organ yang lebih dalam lagi farinks, kemudian laring, lalu di bawahnya lagi ada trakea. Trakea ini akan bercabang ke kanan dan ke kiri, namanya bronkus. Bronkus ini akan bercabang-cabang lagi, baik yang di kanan dan ke kiri, namanya bronkiolus. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada paru-paru kanan. Lalu yang di sebelah kiri ini ada paru-paru kiri. Di bagian bawah ini ada diafragma yang berperan dalam pernapasan perut. Ketika ini berkontraksi, otot-otot diafragma, udara pernapasan akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, kalau kita perbesar di bagian ujung dari bronkiolus, ujung-ujungnya ini ada gelembung alveolus. Gelembung alveolus ini diseliputi oleh pembuluh kapiler darah. Fungsinya pembuluh kapiler darah dan alveolus ini adalah dalam pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi organ-organ pernapasan. Kita mulai dari rongga hidung. Di rongga hidung itu dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Nah, apa fungsinya? Yang pertama adalah rambut-rambut itu menyaring udara pernapasan, kemudian selaput lendir itu menjebak zat-zat yang masih masuk. Lalu ada konka, di situ banyak pembuluh darah, fungsinya adalah menyamakan suhu udara yang dihirup dengan suhu udara tubuh, sehingga suhu udara yang masuk itu akan mendekati suhu tubuh. Lalu bagian yang kedua, faring, fungsinya yang pertama membantu dalam proses menelan makanan. Karena faring ini sebagai jalur masuk udara dan sekaligus makanan. Lalu fungsi yang lain adalah sebagai ruang resonansi. Ini akan memperkeras suara yang dihasilkan oleh pita suara. Lalu di faring juga ada tonsil yang berpartisipasi pada
reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Bagian yang berikutnya di bawahnya itu ada laring. Di laring terdapat epiglotis, yaitu katup yang berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara. Ketika ada makanan, maka jalur udara itu ditutup sehingga udara tidak masuk ke saluran berikutnya, tidak masuk ke tenggorokan atau trakea, atau tidak masuk ke laring ini ya, tidak masuk ke laring. Juga pada laring terdapat pita suara yang berfungsi menghasilkan suara. Di suara kita itu dihasilkan oleh pita suara yang terdapat di laring. Organ berikutnya adalah trakea atau tenggorokan. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea itu saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Panjangnya kira-kira 10 sampai dengan 12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya itu tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Kita tahu ya, silia itu adalah rambut-rambut halus. Fungsinya apa? Fungsi dari silia ini pada dinding trakea adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Sehingga trakea itu memungkinkan untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan karena dia memiliki silia yang selaput lendir yang bersilia itu. Yang selanjutnya ada organ alveolus. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung yang jumlahnya sangat banyak di ujung-ujung alveolus. Di ujung bronkiolus ini ada alveolus. Nah, gelembung tersebut berdinding sangat tipis. Alveolus itu jamak dari alveoli. Jadi karena jumlahnya banyak maka disebut alveolus. Kalau tunggalnya alveoli. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Karena hanya satu lapis saja maka sangat tipis alveolus itu. Struktur yang sangat tipis ini memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Ini perhatikan, ini berbatasan langsung dengan pembuluh darah, sementara lapisannya itu tipis sehingga gas yang di darah dengan gas yang di alveolus itu mudah sekali untuk bertukar. Adanya gelembung-gelembung ini juga berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan udara, bidang pertukaran itu tadi. Permukaannya sendiri luasnya kira-kira 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Ya, sehingga dalam waktu yang hanya beberapa saat saja oksigen yang masuk ke paru-paru kita itu sudah banyak sekali yang terserap ke darah untuk selanjutnya dikirim ke jantung. Dan sebaliknya juga banyak sekali karbon dioksida yang sudah dilepas ke ruang paru-paru untuk dikeluarkan melalui saluran pernapasan kita. Ya, jadi sekali lagi di dalam paru-paru alveolus itu terdapat di paru-paru yang berfungsi pada pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Berikutnya kita membahas tentang frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah banyaknya tarikan atau hembusan selama 1 menit. Misalnya kita menghembus napas ya, 1, 2, 3, 4. Nah, itu dihitung dalam 1 menit kita menghembuskan nafas berapa kali, atau tarikannya yang dihitung, sama saja. Nah, frekuensi pernapasan setiap orang itu berbeda-beda. Laki-laki dengan perempuan berbeda. Lalu juga dalam keadaan yang berbeda, frekuensi pernapasan juga berbeda. Kamu mungkin pernah ya berlari, maka terengah-engah napasnya kamu tarik dalam frekuensi yang lebih banyak. 1 menit
bernafas lebih banyak daripada kalau kamu pas santai-santai saja. Nah, berarti itu ada hal-hal yang mempengaruhi, aktivitas yang mempengaruhi, sehingga hal-hal yang mempengaruhi sehingga frekuensi pernapasan itu berbeda-beda. Apa saja itu? Yang pertama adalah umur. Nah, orang tua dengan yang muda tentu saja berbeda frekuensi pernapasannya. Semakin bertambah umurnya, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Hal ini karena makin berkurang proporsi kebutuhan energinya. Gitu. Terus antara laki-laki dan perempuan berbeda, jenis kelamin mempengaruhi frekuensi pernapasan. Laki-laki cenderung lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak butuh energi, juga kebutuhan oksigennya lebih banyak. Maka laki-laki itu cenderung frekuensi pernapasannya lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian yang lain adalah posisi tubuh. Posisi tubuh ketika kita duduk berbeda ketika kita berbaring dengan ketika kita berdiri. Itu mempengaruhi frekuensi pernapasan kita. Tentu saja saat kita berdiri itu frekuensi pernapasannya lebih tinggi karena kita membutuhkan energi lebih banyak daripada kalau kita posisi berbaring. Kemudian yang lain adalah kegiatan tubuh. Tadi sudah saya sebutkan, kalau lari, nah kalian lebih banyak aktivitasnya, misalnya lari itu lebih berat, maka frekuensinya juga lebih tinggi daripada kalau hanya santai-santai saja. Yang terakhir adalah suhu tubuh. Ternyata suhu tubuh juga mempengaruhi frekuensi pernapasan. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat frekuensi pernapasannya. Karena apa? Karena peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh sehingga diperlukan peningkatan lebih banyak oksigen yang masuk. Kebutuhan oksigen itu menjadi lebih banyak, maka dibutuhkan pernapasan yang lebih sering atau frekuensinya lebih tinggi. Berikutnya adalah volume pernapasan, yaitu volume udara yang keluar atau masuk ke paru-paru. Ada beberapa macam ini volume pernapasan. Yang pertama ada volume tidal, yaitu volume pada pernapasan biasa. Kalau kita bernapas biasa itu berapa yang kita tarik, berapa yang kita hembuskan. Nah, bernapas biasa ya. Itu kan narik biasa tanpa dipaksa, kemudian juga menghembus biasa tanpa dipaksakan. Itu kira-kira setiap orang itu setengah liter atau 500 ml. Itu namanya volume tidal. Berikutnya ada volume cadangan ekspirasi. Selain kita bernapas biasa, kita sering mengatakan kita menarik napas dalam-dalam. Artinya setelah kita narik biasa, kita narik lagi, atau kita hembuskan sekuat-kuatnya, kita keluarkan, lalu kita keluarkan lagi sampai pol. Nah, itu yang kita keluarkan, misalnya kita sudah mengeluarkan biasa, lalu dikeluarkan lagi sampai merasa kita habis udara yang ada di paru-paru, itu namanya volume cadangan ekspirasi. Tambahan yang bisa kita keluarkan sampai pol itu, yaitu volume yang masih dapat dikeluarkan setelah kita ekspirasi biasa. Setelah kita mengeluarkan biasa, lalu masih bisa mengeluarkan lagi, yang bisa dikeluarkan lagi tambahannya itu namanya cadangan ekspirasi, kurang lebih 1500 ml. Kemudian ada lagi volume cadangan inspirasi. Kalau kita menarik napas biasa, kemudian ditambah lagi sampai pol nariknya, ya tambahannya itu namanya volume cadangan inspirasi. Volume yang masih dapat dihirup setelah kita inspirasi biasa atau setelah menarik nafas biasa. Besarnya kira-kira 1500 ml. Ada lagi istilahnya volume residu pernapasan, yaitu udara yang tersisa di dalam paru-paru dalam pernapasan. Ketika kita menghembuskan nafas sekuat tenaga, kita mengira bahwa di dalam paru-paru kita sudah tidak ada udara, habis semuanya.
Apakah benar begitu? Ternyata tidak, ada namanya volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun kita telah melakukan ekspirasi, kita telah menghembuskan nafas secara maksimal. Besarnya berapa? 1000 ml atau 1 liter. Kurang lebih besarnya 1 liter. Itu residu masih tersisa di dalam paru-paru kita. Udara sebesar 1000 ml ini tidak dapat dikeluarkan dari paru-paru, walaupun kita menghembuskan napas sekuat-kuatnya. Walaupun kita merasa di dalam paru-paru kita sudah kosong, tetapi tetap ada 1000 ml volume residu. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru ada yang pertama namanya kapasitas vital, yaitu total udara yang dapat keluar masuk paru-paru jika kita bernapas secara maksimal. Yang dapat berarti apa? Kita tarik secara pol, kemudian dikeluarkan secara pol. Kita napas biasa itu 500, ya. Itu namanya volume tidal. Kemudian setelah itu kita keluarkan itu tambah 1500, ya. Nah, kalau kita tarik pol itu masih ada 1500 lagi. Maka totalnya adalah 3500 ml. 500 tambah 1500 tambah 1500. Kemudian ada lagi kapasitas total paru-paru. Kalau kita menarik secara penuh, ya berarti kita bisa menarik secara penuh itu sebesar kapasitas vital ini. Setelah kita menghembuskan secara penuh, tarik secara penuh itu ada 3500 yang masuk. Tetapi ingat, di dalam paru-paru ada residu 1 liter atau 1000 ml. Maka ini yang ada total di dalam paru-paru ini adalah kapasitas vital itu ditambah 1000 ml atau 1 liter, sehingga besarnya adalah 4500 ml. Itu kapasitas total paru-paru. Berikutnya kita akan membahas gangguan pada sistem pernapasan. Apa saja gangguan pada sistem pernapasan yang kita bahas? Yang pertama influenza, tonsilitis, faringitis, pneumonia, tuberkulosis atau TBC, asma, dan kanker paru-paru. Yang sudah sering kita dengar influenza ini barangkali ya. Kemudian yang paling jarang kita dengar adalah tonsilitis dan faringitis. Apa itu? Kita akan bahas kemudian. Influenza. Nah, ini yang paling terkenal apa? Penyebabnya adalah infeksi influenza virus. Jadi penyebabnya adalah infeksi virus atau penyebabnya virus. Kemudian gejalanya demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Karena ini banyak yang sudah mengalami, maka saya kira kita sudah maklum dengan ciri-ciri ini, baik teman kita atau kita sendiri yang mengalaminya. Lalu pencegahannya menggunakan masker ketika berkendaraan, karena influenza virus itu bisa menular melalui udara, sehingga untuk menghindarinya kita bisa pakai masker supaya virus yang ada di udara tidak masuk ke saluran pernapasan kita. Kemudian rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan, supaya apa? Supaya virus yang ada di tangan kita itu bersih sehingga tidak terbawa bersama makanan. Berikutnya adalah tonsilitis. Ini terlihat ya. Tonsil atau amandelnya membengkak, dan ini sakit tenggorokannya orang yang mengalami tonsilitis ini. Penyebabnya adalah infeksi oleh virus dari kelompok adenovirus, rhinovirus, kemudian influenza virus, dan coronavirus.
Bisa juga disebabkan oleh infeksi bakteri dari kelompok Streptococcus. Lalu gejala dari tonsilitis itu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, lalu batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Silakan kalau kamu merasakan gejala-gejala seperti ini, segera periksakan ke dokter. Barangkali mengalami tonsilitis untuk segera mendapatkan penanganan. Sakit tenggorokan, kemudian tonsil atau amandelnya itu mengalami peradangan atau pembengkakan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Pencegahannya bagaimana? Dengan mencuci tangan sesering mungkin, hindari berbagi alat makan, supaya satu orang tidak menularkan tonsilitis kepada orang lain lewat alat makannya, kemudian mengganti sikat gigi usai didiagnosa tonsilitis. Itu memutus rantai virus dan bakterinya itu. Nah, berikutnya faringitis. Penyebabnya adalah infeksi oleh virus adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Juga bisa disebabkan oleh bakteri dari kelompok Streptococcus pyogenes dan juga jamur. Jadi kalau faringitis itu bisa disebabkan oleh virus, bakteri maupun jamur. Gejalanya sakit tenggorokan, biasanya disertai radang tonsil atau amandel yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Pencegahannya konsumsi air putih, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan. Nah ini, menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Air putih itu akan membersihkan saluran faring kita, karena kita tahu faring itu adalah saluran untuk makanan dan juga untuk udara. Sehingga dengan diminum air putih, sebenarnya ini juga bisa membersihkan saluran faring dari sisa-sisa makanan yang barangkali akan menyebabkan infeksi virus atau bakteri dan jamur tersebut. Pneumonia. Penyebabnya infeksi oleh virus atau bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Pada bronkiolus umumnya oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Nah ini gambar alveolus yang terkena pneumonia dengan yang tidak. Yang terkena pneumonia banyak sekali cairan sehingga menghalangi penyerapan oksigen oleh tubuh. Maka ini nanti kesulitan bernapas. Gejalanya bagaimana? Demam, kemudian batuk berdahak ya, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernapas karena ini tadi permukaan penyerapannya tertutup oleh cairan ini alveolusnya, sehingga kesulitan bernapas. Lalu pencegahannya adalah dengan menjalani vaksinasi, menjaga imunitas, menjaga kebersihan, kemudian berhenti merokok, kemudian menghindari mengkonsumsi alkohol. Berikutnya adalah TBC atau tuberkulosis. Ini bakteri TBC bentuknya seperti ini. Kalau diperbesar ya, karena penyebab dari TBC itu adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Kalau kamu mengalami ciri-ciri ini, segera periksakan ya, karena TBC itu termasuk penyakit yang mudah menular. Kita harus berhati-hati. Begitu ada gejala, silakan segera diperiksakan. Kalau sudah terlanjur parah, nanti ini bisa menyebar kemana-mana infeksinya ini.
ke seluruh paru-paru, bahkan bisa ke organ-organ di sekitar paru-paru. Kemudian pencegahannya adalah dengan vaksinasi BCG, menjaga kebersihan, dan memakai masker. Asma, ini juga sering kita dengar, asma. Sesak napas biasanya orang yang sakit asma itu. Gambarannya adalah ini pada saluran pernapasannya menyempit. Ini yang tidak terkena asma, ini saat terkena asma. Apa itu penyebabnya? Penyebabnya adalah penyempitan saluran pernapasan karena alergi terhadap faktor lingkungan. Misalnya asap rokok, kemudian debu, lalu bulu hewan peliharaan, kucing misalnya, dan yang hewan yang bulu-bulunya mudah berterbangan. Kemudian apalagi gejalanya adalah batuk, napas berbunyi, kalau orang Jawa mengatakan mengi ya. Nah, begitu itu. Kemudian napas pendek dan sesak napas. Sesak napas karena jalan napasnya ini menyempit. Gitu. Dan pencegahannya adalah dengan menjaga lingkungan dari potensi alergi, berperhatian pada udara supaya bersih udara di sekitar kita, kemudian hindari rokok dan kita berolahraga. Ini menyempitnya saluran pernapasan ini adalah karena reaksi alergi ya. Ini penyakit yang disebabkan oleh alergi, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh alergi asma itu. Sehingga ketika ada alergen itu, saluran pernapasan ini menebal. Maka salurannya di dalam saluran udaranya ini menyempit karena dinding-dindingnya menebal sebagai reaksi dari adanya alergen atau zat-zat yang menyebabkan alergi. Nah, kalau penampang melintangnya ini menjadi menyempit seperti ini, sehingga udara sangat terbatas untuk bisa masuk. Lalu ada juga kanker paru-paru. Ini paru-paru yang sudah kena kanker, mengerikan sekali. Ya, penyebabnya adalah pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Sel-sel kanker itu tumbuh tidak terkendali sehingga mengganggu jaringan-jaringan yang sebenarnya yang dari paru-paru itu. Lalu gejalanya batuk disertai darah, seperti TBC tadi ada batuk berdarah, kemudian berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek dan sakit pada bagian dada. Pencegahannya menghindari merokok karena 85% penderita kanker paru-paru itu adalah merokok. Berarti memang merokok ada hubungannya dengan kanker paru-paru, sehingga untuk menghindarinya adalah dengan menghindari merokok. Kemudian menghindari menghirup debu asbes. Sekarang sudah jarang digunakan, tetapi seandainya ada yang menjual, kita tidak perlu memakai atap yang dari asbes ini, karena ini dapat memicu kanker paru-paru. Dan menghindari udara yang terkena polusi. Udara bersih adalah salah satu solusi dari kita untuk menjaga kesehatan dari mencegah kanker paru-paru. Berikut ini ada soal-soal latihan yang bisa kamu kerjakan. Nomor 1, jelaskanlah fungsi dari hidung dan tenggorokan. Dan nomor 2, jika seseorang menghembuskan napas sekuat-kuatnya, maka apakah udara di dalam paru-parunya akan habis semuanya? Jelaskan jawabanmu. Nomor 3, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Yang keempat, jelaskanlah satu gangguan pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Nomor 5, sebutkan cara-cara untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Itu soal-soal latihan, silahkan bisa kamu kerjakan. Mungkin kalau kesulitan bisa kamu ulang lagi untuk melihat videonya. Tetap jaga kesehatan pernapasan kita sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin olahraga, jaga kebersihan, hindari rokok.
Mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan video ini, bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.